malam hari ini, sehingga banyak hal yang kita bisa pelajari, bisa mengerti, dan apa yang Tuhan bukakan kiranya menjadi satu solusi, suatu petunjuk bagi hidup kita. Karena kita tak senang tidak senang saudara, dan saya tahu di zaman akhir sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa akan terjadi firman itu semakin sulit dicari. Orang akan berjalan ke timur, barat, utara, selatan untuk mencari firman, tidak mendapatkan firman itu. Saya masih ingat ketika saya bekerja di Bali tahun 80-an, ada hamba Tuhan yang mengadakan seminar tentang akhir zaman, karena tahun 80-an itu topik yang paling ngetop ya, selama bertahun-tahun itu setelah tentang akhir zaman. Karena menurut peta zaman katanya ya, itu kita sudah masuk ke 6.000 tahun. Itu katanya orang-orang yang pinter eskatologi, yaitu pelajaran tentang akhir zaman. Kenapa? Karena mereka hitung saudara, dari penciptaan Adam dan Hawa sampai dengan Bapak Abraham itu 2.000 tahun. Jadi dari Adam dan Hawa sampai Abraham 2.000 tahun. Kemudian dari Abraham sampai Tuhan Yesus 2.000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua 2.000 tahun, itu 6.000 tahun. Kemudian kita akan masuk ke 1.000 tahun damai. Katanya itu pelajaran Alkitab. Ayat-ayatnya pun ada semua. Kalau dicocok-cocokkan, memang ayat Alkitab ini bisa cocok semua saudara, dengan banyak omongan yang memang salah. Ya, jadi terus hamba Tuhan itu katakan begini, saudara harus banyak baca Alkitab, saudara harus benar-benar baca. Nanti suatu hari saudara bangun, Alkitab saudara itu tiba-tiba tidak ada tulisannya lagi. Ya, saudara buka tiba-tiba itu hilang semua tulisannya saudara, hanya ada kertas kosong. Karena itu menggenapi kitab Yoel katanya, bahwa orang akan berjalan timur, barat, utara, selatan, tidak ada firman. Mungkin kalau zaman sekarang dia pendeta itu akan khotbah, saudara bawa install Alkitab saudara di saudara punya HP, nanti suatu saat tiba-tiba itu hilang semua saudara. Itu saya percaya itu saudara, puluhan tahun saya percaya ya, tapi belakangan baru saya mengerti ternyata itu salah. Kenapa saudara salah? Ya, zaman sekarang saudara lihat firman Tuhan, ada KKR, ada seminar, ada macam-macam setiap saat. Bahkan ya, gereja-gereja bertambah setiap saat. Ya, berarti apa saudara? Ya, yang dimaksudkan oleh kitab Yoel, tidak akan adanya nanti orang akan berjalan timur, barat, utara, selatan cari firman. Mereka akan mencari firman yang benar. Tidak ketemu saudara. Sisanya apa? Kalau punya masalah nanti akan tertolong, tapi hancur. Kalau sakit nanti sembuh, taunya mati. Jadi mereka tidak yang mereka diberikan, yang kepada mereka disampaikan, itu semuanya tidaklah sebuah kebenaran, tetapi sebuah berita yang palsu, tidak terbukti. Saudara ya, berapa waktu lalu saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan, karena saya begitu percaya bahwa nanti saya buka Alkitab saya, itu semuanya hilang. Karena Tuhan akan menghilangkan, karena katanya berjalan timur, barat, utara, selatan. Padahal Alkitab bilang sendiri saudara, tidak ada satu noktah pun daripada firman ini yang akan hilang. Bagaimana pendeta itu bisa mengajar bahwa firman ini akan hilang semua? Ya, tapi zaman dulu saudara, karena dia begitu diurapi, dia bisa cerita akhir zaman akan begini, kami percaya semua. Ya, sehingga waktu menjelang tahun 2000, semua orang yang percaya pelajaran akhir zaman itu ketar-ketir. Kenapa? Kita sudah masuk tahun ke-2000, masuk hari ke-6 daripada hitungannya ahli-ahli eskatologi itu. Dan itu ternyata semuanya salah dan omong kosong. Kenapa omong kosong? Buktinya sampai 2015 tidak terjadi apa-apa. Ya, kenapa? Ya, karena semua ditafsirkan menurut kemampuan manusiawi. Makanya saudara, di akhir zaman akan ada kelaparan timur, barat, utara, selatan. Orang akan pergi ibadah di sana, di sini, di sana, di sini, cari terus. Tapi tetap masalah tidak selesai, pergumulan tidak ada jawaban, ya kan? Terus apalagi beban-beban berat tidak ada solusinya. Kenapa? Karena semua yang disampaikan memang yang dibaca firman Tuhan, tapi yang dijelaskan jauh daripada pengertian yang sebenarnya. Saudara. Ya, baik, sekarang kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Buka Injil Yohanes bersama dengan saya. Ya. Yohanes pasal ke-9 ayat kedua. Yohanes pasal 9 ayat kedua. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, Yohanes 9 ayat 2 dan 3.
Sekarang saudara dan saya perhatikan ya. Walaupun orang Kristen, maafkan saya, walaupun orang Yahudi bertuhan, walaupun mereka orang disebut bangsa pilihan, tidak berarti kemudian sesudah mereka masuk ke Kanaan, hidup mereka semua tidak ada penyakit, tidak ada problem, tidak ada pergumulan, tidak ada yang hal-hal yang dihadapi oleh manusia normal. Betul, karena ini terjadi di mana? Yerusalem, saudara. Ya, jadi kenapa buktinya orang ini disuruh pergi kolam Siloam? Nggak jauh, saudara, karena kolam Siloam itu di sana. Baik, kita nggak bahas ini dulu, tapi yang terjadi apa sekarang kita mau pelajari dulu yang pertama. Ya, sekalipun mereka ini bangsa pilihan, sekalipun mereka dikatakan sudah yang generasi yang tinggal di Kanaan ini adalah generasi yang sukses masuk Kanaan, ya, yang tidak sukses yang keluar dari Mesir. Ya, terus apa? Mereka umat pilihan, mereka umat yang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak berarti mereka bebas dari masalah. Ini dulu yang pertama, saudara. Ya, apa sekarang lihat? Dia buta. Dan ini Alkitab bilang buta sejak lahir. Jadi begitu dia lahir ke bumi, saudara, dari kandungan orang tuanya, dia tidak pernah melihat apa-apa. Dan Alkitab bilang peristiwa ini terjadi bukan 1, 2, 3, 4 tahun, tetapi sampai dia dewasa. Tolong diperhatikan ini dulu. Berarti apa, saudara? Saudara dan saya harus mengerti, harus tanam di pikiran kita, ya. Sekalipun kita umat Tuhan, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita disebut orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, tidak berarti hidup kita tidak ada masalah. Ini dulu yang pertama. Ya, kenapa? Karena banyak saya ketemu umat Tuhan yang ngomong apa? Pak, kekristenan itu ternyata tidak seindah khotbah hamba Tuhan, ya. Saya bilang betul. Ada yang ngomong sama saya seperti itu. Saya bilang, hamba Tuhan bilang hidup kau akan ditolong, akan diberkati, masalahmu akan diselesaikan. Mudah sekali, semuanya mudah, saudara, kalau dari mimbar. Tapi faktanya di hidup sehari-hari sukar. Saudara, ya, kenapa seperti itu? Kita kembali ke kitab Yoel. Karena kenapa? Mereka akan ke utara, timur, barat, selatan, kemana-mana mereka keliling cari firman yang benar. Sulit sekali. Karena kenapa, saudara? Kembali, ya, zaman sekarang, ya, umat Tuhan satu. Ya, kalau kita buka perusahaan, buatlah suatu produk yang dibutuhkan masyarakat, disukai masyarakat. Contohnya, misalnya, ya, di setiap kota itu mereka punya makanan favorit. Yang buat kota lain belum tentu cocok rasanya, betul? Betul, saudara. Jadi apa? Kalau kita mau buka sesuatu, ya buka di yang sesuai dengan selera orang kota itu. Misalnya daerah itu suka yang manis-manis, ya kita harus jual barang yang manis-manis, jangan yang kecut-kecut, dia nggak suka. Betul? Betul, saudara. Nah, ini yang sedang terjadi. Apa? Firman disampaikan bukan karena Tuhan menyuruh, bukan karena dia digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi karena umat mengharapkan jenis itulah yang dikhotbahkan. Jenis apa? Ya, diberkati, ditolong, hanya itu, saudara. Orang bilang amin. Dan ternyata tidak ada buktinya. Ya, saudara. Nah, sekarang kita lihat kembali di sini dulu, ya. Jadi fakta yang pertama, ingat, mereka umat pilihan, mereka sudah ada di tempat yang Tuhan suruhkan di Kanaan, mereka keturunan Bapak Abraham, mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi ternyata ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara agamawi. Lihat, saudara. Nah, yang kedua sekarang kita mau perhatikan apa? Lihat sekarang. Ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Berarti apa, saudara? Yang kedua, sekarang ada sebuah kenyataan yang buruk, ada sebuah fakta yang buruk, ada suatu kondisi yang jelek. Dia buta. Ya, tentu saja buat keluarganya juga jadi beban, buat hidupnya juga jadi sengsara. Ya kan? Ya, buat keluarganya juga itu jadi beban karena punya anak yang buta. Perhatikan, buat dia sendiri juga pasti nggak nyaman, kan? Betul, saudara? Kita sakit mata aja merah nggak nyaman, apalagi buta. Nah, sekarang lihat. Murid-muridnya sibuk apa? Bukan bagaimana supaya orang ini sembuh, tapi mencari dulu di mana, apa sih sebabnya, apa akarnya. Sekarang saudara dan saya lihat, ya. Nah, murid-murid bilang apa? Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Saudara bisa bayangkan, ya. Jadi di dalam pengertian mereka beragama, ya, kita tahu kalau apakah orang tuanya berdosa, ya kita memang, saudara, ada istilahnya dosa waris. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita punya sifat itu dari kecil pun nggak usah diajar bohong, bisa bohong. Amin. Amin.
nggak diajar nyumpah-nyumpahin, marah bisa marah. Amin. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang dari kecil harus diajar dulu untuk marah? Ada? Ada? Ada nggak? Bapaknya bilang sini nih, sini nyo. Kamu kalau digini nah marah harus gini loh, yang nama marah tiruin papa. Ada? Nggak ada. Bisa marah sendiri, amin. Bisa ngamuk sendiri, amin. Bisa bohong, amin. Dia apa? Siapa yang ngajak? Nggak ada kan? Betul apa ya? Jadi apa saudara? Memang saudara ya, Alkitab mengakui ya dan menuliskan itu apa? Ada dosa turunan istilahnya atau dosa waris itu. Ya, kemudian saudara, tapi lihat sekarang di sini. Murid-murid kan memakai apa? Doktrin dan dogma. Kalau ada yang buruk, mungkin ini dosa warisan dari kakek neneknya atau dari apanya, begitu saudara. Yang kedua, saudara lihat, ya yang lebih jahat lagi, ya. Apakah orang ini yang berbuat dosa? Padahal lihat saudara, ya. Lihat ayat pertama. Alkitab nyata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak. Jadi dari bayi sudah buta. Gimana bayi di dalam kandungan bisa bikin dosa? Halo? Coba saudara dan saya perhatikan dulu. Belajar merenung sedikit, jangan merenungkan masalah dan pergumulan terus, ya, ataupun merenungkan kerinduan-kerinduan, keinginan yang belum terjawab. Ya, tapi belajar, ayo renungkan sedikit di sini. Murid-murid bilang, apakah dia yang berbuat dosa? Padahal dicatat ayat pertama, dia buta sejak. Berarti apa saudara? Ini mencari-cari yang tidak masuk akal. Amin. Betul. Mencari-cari yang tidak sesuai dengan akal sehat. Kalau tentang dosa turunan, memang Alkitab mengakuinya. Saudara, ada kutuk turunan, ada saudara. Ya, ada orang-orang Alkitab bilang dikutuk. Seperti misalnya Imam Eli. Tuhan bilang apa? Keturunanmu yang kesekian akan berhenti melayani aku. Ternyata terjadi, diusir, berhenti jadi imam-imam keturunannya. Iya, benar. Ada kutuk turunan. Ya, ini yang dibilang, apakah dia ini karena orang tuanya? Tapi yang pertama ini parah, saudara. Buta sejak lahir, apakah dia yang berdosa? Gimana dari kandungan bayi ini bikin dosa? Amin. Halo? Apa dipikir karena bikin ibunya susah mengandung 9 bulan jadi berdosa? Amin. Halo? Agak diam, saya ngomong mungkin kecepatan. Ya, apakah kita karena kita menyusahkan orang tua kita waktu kita dikandung 9 bulan, betul? Bikin muntah-muntah lah, bikin susah lah, betul? Nggak nyaman lah, betul? Apa itu dosa? Nggak kan? Berarti lihat saudara, ya. Yang pertama ini murid-murid, apakah orang ini berbuat dosa? Ada analisa perkiraan yang nggak masuk akal. Ya kalau dicerna pun aneh sekali, saudara. Tetapi ketika mereka bingung cari sebab, bisa dicari ke doktrin, bisa dicari ke hal-hal yang tidak masuk akal. Berapa bulan lalu di kota Surabaya ada seorang pengusaha yang sakit. Seorang pengusaha yang sakit, pengusaha yang kaya, dia sakit. Ketika pendetanya doakan dia, apa yang dia katakan? Kamu sakit karena nggak bayar perpuluhan. Saya bisa tak mau tanya pendeta itu, apa semua orang yang bayar perpuluhan dijamin nggak pernah sakit? Berani jamin begitu? Enggak. Kenapa? Begitu ada sesuatu yang buruk, langsung dicari-cari. Ini pasti karena, nah lihat, tidak masuk akal, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan tipe bapak yang menuntut anaknya, maksa anaknya, saudara. Dan Tuhan itu bukan preman. Amin. Amin. Kalau enggak bayar, kusakiti. Enggak kan? Betul? Betul saudara. Dan kalau saudara perhatikan sejarah, ya, sejarah perpuluhan, maka saudara akan mengerti. Ya, ini yang tidak pernah diceritakan dimanapun, tapi saya perlu cerita sedikit sama saudara. Ya, sejak gereja didirikan pada hari Pantekosta, ya, tahun 30-an Masehi, sampai dengan tahun 777 Masehi, perhatikan, selama 740-an tahun, gereja tidak pernah menerapkan yang namanya perpuluhan. Saya mau ulang sama saudara. Iya. Gereja Perjanjian Baru menolak perpuluhan karena itu adalah sistem perjanjian lama. Gereja Perjanjian Baru hanya mengenal 6 jenis persembahan dan tidak ada perpuluhan. Saudara, persembahan apa? Membalas budi orang tua.
Berarti apa? Saudara, kita punya gaji, punya penghasilan, kita wajib dan harus mengasihi orang tua juga. Walaupun mereka cukup, walaupun mereka memang tidak butuh, tapi kita beri sebagai tanda kita mengasihi dia dan memperhatikan dia. Terus ke orang miskin, terus ke janda-janda, saudara, terus ke orang anak yatim piatu. Kemudian ke hamba-hamba Tuhan, dan itu tidak disebutkan gembala, tetapi disebutkan orang-orang yang mengajar firman Tuhan. Jadi bisa siapa saja. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang berjalan keliling memberitakan firman Tuhan. Hanya 6. Tidak ada satupun tentang perpuluhan, saudara. Ya, jadi gereja perjanjian baru sejak zaman rasul-rasul itu tidak pernah menerapkannya 700 tahun. Tidak ada. Berarti apa? Kalau mereka murid langsung Tuhan Yesus, mereka murid langsung para rasul saja tidak menerapkannya, berarti memang tidak diajarkan. Ya, tapi kemudian saudara, Raja Charlemagne memerintahkan gereja untuk menerapkannya. Bukan seorang bapak-bapak gereja, tetapi seorang raja. Maka diterapkanlah itu Bali. Makanya saudara bisa lihat kenapa gereja Katolik tidak menerapkan perpuluhan, kenapa gereja Ortodok tidak ada perpuluhannya. Karena kan terjadi perpecahan Ortodok Timur, Ortodok Barat tahun 54 kalau nggak salah itu, ya. Itu terjadi, kemudian ya mulainya agama Katolik sekitar abad ke-6. Itu sebelum ada perintah Raja Charlemagne untuk menerapkan perpuluhan. Makanya jangan heran kenapa orang Katolik nggak pernah ngomong perpuluhan, karena mereka kembali ke ajaran yang dari awal memang nggak ada. Karena memang dari gereja awal tidak ada sejarah. Di Perjanjian Baru hanya ada 6, tidak ada lebih lagi, kecuali mungkin ada kitab 2 Wahyu pasal 1 misalnya, diwahyukan oleh kepada dia sendiri, ya saudara. Dia yang terima, orang lain tidak terima. Itu saudara. Nah sekarang kita lihat kembali ke sini, ya. Ini apa? Penafsiran, tuduhan, perkiraan yang tidak masuk akal dan tidak sehat. Ayat 1 dengan jelas bilang dia buta sejak lahir. Masa orang-orang bilang, murid-murid, apa dia sendiri berbuat dosa tuh? Bagaimana bayi dalam kandungan berbuat dosa? Amin. Halo, ibu-ibu yang pernah kandung memang sih bayi-bayi kadang kalau sudah gede dia suka nendang-nendang. Betul ibu-ibu? Betul, yang pernah mengandung angkat tangan. Apa kemudian ini anak berdosa nih tendang-tendang saya? Begitu? Tidak kan? Jadi apa? Ada pengertian, penafsiran, perkiraan yang aneh sekali dan tidak ada dasarnya. Jadi pada masalah, berarti saudara kurang menabur. Loh, heran saudara, orang punya masalah rumah tangga jawabannya kurang nabur. Orang apa? Jawabannya kurang memberi. Orang jawabannya kurang perpuluhan. Itu saja semuanya saudara, zaman sekarang. Padahal saya banyak ketemu orang, salah satunya ya, tahun 2000 itu dia menabur 5 miliar. 5 miliar tahun 2000 saudara. Sampai hari ini tetap ekonominya tetap susah. Saya kenal baik sama dia, saudara. Makanya saya berani cerita. Dia teman baik saya. Makanya saya tahu persis berapa yang dia tabur. Sampai hari ini tetap morat-marit. Katanya beri dikembalikan. Mana morat-marit? Saudara bisa bayangkan 15 tahun berlalu nggak ada hasil. Dari menabur 5 miliar. Kita kembali ke sejarah. Makanya saudara harus suka baca. Kenapa? Kalau enggak kita gampang dibohong-bohongi, gampang dikibuli. Bisa? Makanya saya sering bilang, ya saudara ada tingkatannya. Kalau awal-awal gembel. Terus supaya banyak jemaat harus belajar gombal. Percaya nanti saudara diberkati. Oh saudara datang, saudara akan terima. Masalah saudara tidak terima urusan saudara. Yang penting saudara udah nabur ke saya. Itu loh. Terus apa? Sudah bisa gombal, akhirnya jadi gembul. Duitnya banyak, gembul dia. Saudara. Terus yang dilayani lama-lama jadi gembel. Terjadi pertukaran nasib, ngasih. Ya, rugi pun harus nabur katanya. Loh, bagaimana? Betul saudara, di setiap awal tahun harus memberikan persembahan, bungaran, persembahan, apa namanya itu? Ada saudara, zaman sekarang setiap Januari mereka harus menyerahkan hasil mereka selama 1 bulan itu penuh sebagai persembahan buah sulung. Alkitab saudara tidak pernah catat setiap tahun orang Israel harus mengantar buah sulung. Alkitab hanya mencatat kalau mereka mulai buka usaha baru, mulai buka tanah yang baru, tanam hasil pertanian. Panen perdana mereka wajib membawa 1 bakul. Perhatikan, entah panennya itu berapa juta bakul,
bawanya satu bakul. Satu bakul tidak mungkin ton-tonan kalau gandum, tidak mungkin ratusan kilo kalau anggur. Paling berapa kilo, jadi tidak semua. Zaman sekarang kalau saudara kerja, gaji saudara 1 bulan Januari harus jadi buah sulung. Itu pengajarannya. Itu persis seperti murid-murid ini yang memperkirakan, menafsirkan sesuatu yang tidak logis. Tapi banyak orang kemudian percaya, iya, tapi banyak orang juga sudah kejedok nggak ngalami, tetap percaya. Karena kenapa, saudara? Karl Marx bilang agama itu adalah candu, agama itu adalah narkotik. Kalau orang sudah kena narkotik, pikirannya tidak normal. Saya punya teman, saudara, yang pernah jadi pecandu narkotik, sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, dia bertobat, dia jadi hamba Tuhan sekitar 3 tahun, tapi karena sudah hancur seluruh tubuhnya dengan narkoba, dia meninggal. Ya, kita diajar untuk apa? Tidak lagi pakai otak. Ketika saudara dan saya percaya, tetap juga otak ini difungsikan, jangan dimatikan. Bagaimana saudara disuruh nabur, saudara nabur uang? Coba siapa yang di sini pernah? Nah, kalau enggak gini aja, saudara enggak usah udah banyak-banyak, ambil uang 1000-an, saudara tanam, kira-kira tumbuh jadi pohon uang enggak? Tidak pernah. Kalau tidak pakai, coba aja nanti malam langsung pulang sirami tiap hari itu 1000-an jadi pohon uang. Tidak. Zaman dulu saudara kata nabur itu selalu nabur benih. Benih apa? Benih tanaman, bukan benih uang. Zaman sekarang benihnya apa? Mobil. Bagaimana saudara tanam itu mobil, keluar mobil banyak? Amin. Berarti apa? Kita sudah diajar nggak pakai otak. Ya, makanya tidak salah kalau Bapak komunis itu bilang agama itu adalah candu. Pada satu level orang itu sudah nggak normal lagi otaknya. Udah tidak bisa pakai otak mikir, percaya aja, ya. Ayo saudara tabur hari ini, nanti 3 bulan lagi saya jamin. Lah kalau dia bisa memperbanyak uang dalam 3 bulan, ngapain dia minta-minta? Amin. Amin. Coba, persis seperti seorang juang. Saya dulu suka dengar orang tukang obat. Kenapa? Bukan karena saya ini senang sama tukang obatnya, tidak. Saya suka memperhatikan cara dia ngomong, menarik orang, terus cara dia membelokkannya sampai kemudian dia jual obat. Saya dengerin, saudara, tekniknya ada gini, ada. Dan itu rata-rata tidak masuk akal ngomongnya. Contohnya, obat ini saudara, kalau di kota lain saya jual 1 butir 10.000. Di sini saya jual untuk saudara khususnya 5 butir 10.000. Ngapain dia jauh-jauh datang jual obat? Betul? Sana aja jual, betul? Tidak masuk akal. Tapi kemudian orang beli yang tidak masuk akal itu, saudara. Itu karena apa? Otaknya tidak jalan. Ya, makanya Alkitab bilang apa? Kejarlah hikmat, jadilah orang yang berhikmat, jadi orang Kristen, bukan orang bego. Ya, banyak orang bego zaman sekarang, banyak, saudara. Kenapa? Kecanduan. Ya, agama yang bersifat narkotika, yang mematikan akal sehat. Kalau saudara mau diberkati, tabur dulu. Kalau saudara tidak panen dulu, punya bahan, ya bagaimana saudara bisa nabur? Petani kalau tidak tanam dulu itu apa? Padinya kemudian dipanen, sebagian dijadikan bibit, betul? Ini bahasa bibitnya yang dikasih, selalu hasilnya, betul? Saudara, bukan seluruh Alkitab. Kalau mereka sudah panen, baru mereka bawa. Tidak ada membawa bibitnya sebelum panen. Buka seluruh kita, tapi zaman sekarang diajar kalau mau nuai tabur dulu. Kebalik. Tapi orang percaya. Buktinya banyak orang habis. Saya kenal seorang pengusaha punya beberapa pabrik dan habis. Ya, datang ke saya selesai pelayanan, dia ikuti ke tempat kami makan, dia cerita, "Pak, saya besok pengosongan paksa. Besok pagi saya harus kosongi akan dipaksa keluar dari rumah. Karena semua sudah dilelang bank, dia belum mau keluar. Besok akan pakai aparat untuk mengeluarkan dia dari rumah itu." Terus saya tanya, kenapa kok bisa begini? Apa kalian ditipu orang sampai habis? Apa kalian ini mengalami kerugian yang besar sampai ini semua hilang? Kami menyumbang, Pak, untuk membangun sebuah gereja yang besar. Jadi aset mereka itu disumbangkan ke gereja. Jadi punya pabrik terlipat-lipat jadi 10, bangkrut. Ini kisah nyata, saudara. Terus kalau sudah bangkrut, pendetanya mau bantu, besok dia harus keluar paksa dari rumah itu. Ada mau keluarkan uang sedikit untuk dia carikan rumah kontrakan? Tidak ada. Makanya saya sering bilang, daripada antar ke sana lebih baik ikut asuransi. Kalau asuransi, saudara sakit bisa masuk rumah sakit gratis. Kalau saudara kasih ke sana, dibayarin enggak nanti kalau sakit? Dikirimi doa aja, Pak. Amin.
Amin. Iya apa enggak? Dikirimi doa aja. Siapa yang pernah terima kiriman lain-lain selain doa? Ada? Nah, itu. Ya paling kue 2-3 potong. Amin. Kita mau ngomong jujur, saudara. Ini fakta. Saya sekalipun hamba Tuhan, ya, tapi kami tidak satu ilmu. Kan biasanya kalau saudara ikut orang-orang sulap, kalau dia mau main sulap, dia permisi dulu. Ya maaf saudara-saudara, yang satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu. Oh, sakitan enggak satu ilmu, ilmunya beda, saudara. Kenapa? Ya karena itu tidak masuk akal. Memang sih banyak firman Tuhan nggak masuk akal. Kenapa? Bagaimana Tuhan menggantung bumi? Benar, ini bumi ternyata tergantung kok. Tapi nggak ada gantungannya, kan muter-muter sendiri, tetapi nggak jatuh. Tetapi kalau yang begitu-begitu jangan dituruti. Karena di perjanjian lama orang panen baru bawa hasil panen. Ini belum dia nanam sudah disuruh kasih dulu. Nggak ada sejarahnya di perjanjian lama. Saudara-saudara buka sampai, maaf kata, saudara buka terjemahan apapun tidak pernah ada. Tapi zaman sekarang orang khotbahnya seperti itu. Makanya kitab Yoel katakan, zaman akhir orang akan ke timur, barat, utara, selatan cari firman yang asli, yang benar. Nggak ketemu. Karena semua diputar balikkan, diputar-putar. Makanya saudara, jadilah orang yang suka membaca Alkitab, sehingga waktu dia khotbah berbeda dengan yang ditulis, ini ngawur. Jangan amin, amin, amin. Apalagi bahwa sekarang kita akan berdoa untuk pelipat gandaan 1 juta kali. Tuhan Yesus saja bilang 30 kali, 60 kali, 100 kali. Amin. Ada pendeta bisa bilang 1000 kali, 1000 kali lipatan. Berarti dia lebih hebat dari Tuhan kita. Amin. Amin. Loh, pernah enggak Tuhan Yesus janji sama saudara terjadi pelipat gandaan 1000 kali? Pernah? 30, 60, 100? Betul apa ya? Ada nggak 1000 kali? Nggak ada. Tuhan Yesus yang nggak bisa janjikan segitu. Betul? Kok pendeta bisa? Hebat banget dia. Amin. Amin. Tapi saudara kalau dibilang 100 kali ganda, dikit banget nabur cetel jadi cepet tel. Enakan saya pergi yang nabur 1 juta jadi 1 miliar. Amin. Loh iya loh. Amin. Loh kok diem? Mungkin dalam hati iya juga sih, tapi nggak enak aku. Amin. Ya, baik. Kita lihat kembali di sini, saudara. Ya. Jadi apa yang terjadi di situ? Murid-murid menganalisa secara dogma, dan murid-murid menganalisa yang nggak masuk akal. Oke lah kalau menurut dogma mungkin ada benernya, ya betul. Tapi ternyata analisa mereka walaupun itu ada dasar alkitabiahnya, tidak tepat buat orang yang sakit ini. Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Memang si firman Tuhan bilang, kalau kita membayar persembahan perpuluhan, Tuhan akan mengusir belalang pelahap, belalang pengelit, belalang pelompat, dan belalang apa lagi tuh? Macam-macam belalang. Betul. Tapi mungkin zaman belalangnya pergi, tikusnya banyak. Amin. Betul saudara. Nah, terus begitu ada masalah, pasti perpuluhan. Selalu dihubungkan dengan persembahan. Saudara, ini yang terjadi di banyak sekali tempat. Selalu dihubungkan dengan persembahan. Bahkan zaman sekarang, setiap orang kadang dikasih kode. Ya, kenapa? Saudara, kodenya ini ya. Setiap kasih perpuluhan, tolong di amplop kodenya ini, nggak boleh ganti. Cuma kenapa? Setiap bulan dikontrol kasih nggak. Kalau nggak kasih, diingatkan. Kenapa nggak nyetor bulan lalu? Alasannya tapi alkitabiah. Dibilang apa? Supaya kami kalau lihat saudara punya perpuluhan berkurang, kami akan doakan. Hehehe, itu alasan rohaninya. Ya, alasan sebenar-benarnya tidak begitu. Kok tahu Pak? Tahu saya, saudara. Ya gimana nggak tahu? Ya, ini memang begini, saudara. Ya, jadi kenapa saya kagum dengan pengusaha? Terus terang saya bilang sama saudara, pengusaha itu lebih berat kerjanya dari kami hamba Tuhan. Kenapa lebih berat? Dia dari pagi sampai sore bisa di toko, di kantor, betul? Sudah itu pulang dia mandi, dia pergi ibadah dan kasih uang lagi. Betul? Lu dari pagi dia kerja sampai sore dia pulang mandi, istirahat sebentar, dia langsung pergi ibadah, terus ngabur lagi. Betul. Sedangkan kami, mungkin dari pagi kami santai-santai, kami siapin khotbah. Ya dong? Pimpinan pujian 45 menit, paling kami 45 menit khotbahnya. Betul? Habis itu kami terima uang. Tuh, kerjaannya lebih pendek, lebih singkat, betul? Menghasilkan. Sedangkan saudara pegal-pegal kerja, betul? Udah lelah, betul? Disuruh datang lagi dengerin khotbah, ngasih lagi. Berat mana? Loh, ayo berat mana? Berat mana? Makanya saudara, kitab pertama perjanjian baru itu Injil Matius, bukan Injil Lukas. Betul apa ya? Ada yang bilang, enggak tahu Pak, saya buka dulu. Betul apa enggak?
Matius itu siapa? Pemungut? Kenapa kok ditaruhnya paling depan? Loh. Kenapa enggak Lukas saja karena Lukas kan seorang tabib, betul, lebih menarik karena semua orang butuh kesembuhan loh. Kenapa tidak Lukas paling depan? Halo. Lihat, Yesus begitu banyak memberi pengumpamaan dunia usaha. Karena pengusaha lebih keras kerjanya, tahu? Kenapa saudara? Dunia usaha mereka lebih berani ambil resiko, mereka lebih beriman. Sekarang kulak barang, belum tentu laku jadi berani kulak. Betul. Tidak tahu nanti harga naik turun pun dia berani usaha. Betul. Kalau pendeta khotbah agak keras, dia pikir-pikir saya pindah jemaat saya. Belum tentu pindah, bisa jadi jemaatnya dibangun, disadarkan, dia sendiri sudah takut duluan. Saya pernah sampai pendetanya marah dan suruh saya turun. Saya nggak mau turun. Dia kasih saya kertas, waktu sudah selesai saya bilang saya nggak mau turun. Karena kenapa? Loh, ini kan acara cuma pinjam tempat dia, bukan dia yang buat acara. Kenapa dia perintah pada saya turun? Saya tegas, saudara. Ya, pendeta juga harus begitu, jangan sudah kalau turun. Belum selesai. Kenapa? Ya, kalau firman disampaikan orang tersinggung, berarti orang itu harus bertobat, bukan kemudian ngamuk. Betul? Loh, lihat orang-orang Israel zaman dulu ditegur Tuhan Yesus, mestinya kan mereka bertobat, malah enggak. Mensalibkan Yesus, amin. Ya, dia langsung waktunya udah selesai, dia bilang, saya bilang nggak bisa turun, saya nggak mau turun. Saya lanjutin khotbah, dia mau apa? Ya, memang itu tempat pinjam tempat dia, tapi itu bukan acaranya dia. Ya, itu pembubaran panitia Natal sekota, pinjam gereja itu, pinjam. Bukan dia jadi ketua panitianya, dia suruh saya turun, enak aja ketua panitianya lagi duduk enak kok. Jangan sembarangan. Baik, sekarang kita lihat kembali di sini. Murid-murid bertanya, siapa berdosa? Apakah dia? Atau lihat, bisa kembali ke dogma agamawi, bisa ke perkiraan pribadi. Dan ternyata saudara, walaupun di sini murid-murid itu sudah diajar, terus apa? Ada sebaru bener loh. Mungkin ada dosa turunan dari orang tuanya tuh. Kita mengakui ada dosa turunan. Saudara, kalau saudara buka di penyanyi lama, banyak sekali tentang dosa turunan yang kemudian terjadi di hidup generasi selanjutnya. Ya, seperti misalnya waktu Daud berbuat dosa, Tuhan bilang apa? Salah satu hukumannya, pedang tidak akan lari dari keturunanmu selama-lamanya. Betul? Sejak zaman Daud, zaman raja-raja, terus pembunuhan demi pembunuhan, perang demi perang terjadi. Memang itu saudara. Nah, tapi lihat di sini, sekalipun ini diagnosanya berdasarkan doktrin agama, ternyata tidak tepat buat orang yang buta. Itu lihat jawaban Yesus. Ya, ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Perhatikan. Karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan. Dalam arti apa? Tuhan akan memperlihatkan bahwa Tuhan mengerjakan hidup orang ini, bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup orang itu. Tolong diperhatikan. Nah, sekarang lihat. Saudara, ya. Kalau orang buta pasti mengharapkan kesembuhan. Amin. Amin. Orang miskin mengharapkan kaya. Amin. Orang kaya tidak mungkin mengharapkan miskin. Amin. Loh, iya apa enggak? Loh, iya kan orang miskin mengharapkan kaya. Orang kaya pasti berharap tetap kaya dan tambah kaya. Amin. Loh, itu toh. Nah, sekarang perhatikan di sini, saudara, kita mau lihat ya. Apa kata firman Tuhan? Ya. Tuhan katakan di situ, pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam orang itu. Berarti apa? Tuhan akan menunjukkan dia mengerjakan hidup orang itu. Tuhan akan menunjukkan bahwa ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup orang itu, alias orang itu dikerjakan oleh Tuhan. Nah, saudara sekarang lihat. Saudara dan saya lihat, bisa punya masalah seperti orang buta ini. Sudah beberapa puluh tahun, karena kita bilang dia sudah dewasa. Udah dewasa berarti beberapa puluh tahun sudah umurnya. Coba lihat, saudara. Nah, selesai masalahnya, tidak terjawab masalahnya, betul. Padahal mereka punya Alkitab Perjanjian Lama zaman itu. Mereka punya bait Tuhan di mana ada hadirat Tuhan. Mereka punya, saudara, zaman itu, betul? Karena bait Allahnya pun dihancurkan. Masih ada ibadah di situ, masih ada imam-imam besar di situ. Tetapi semua tidak bisa memberikan jawaban, semua tidak bisa memberikan perubahan. Perhatikan. Saudara mau, saudara pergi ibadah tapi tidak pernah ada perubahan apapun dalam hidup saudara, mau? Mau? Tidak kan? Amin. Saya tanya dulu. Saudara mau, saudara pergi ibadah tapi masalah tidak pernah ada titik terangnya, pergumulan tidak pernah ada jalan keluarnya, mau? Mau? Tidak. Amin. Saudara,
Terus yang aneh, saudara-saudara perhatikan di sini, ya. Ayat ke-6 dan selanjutnya saya tidak baca supaya cepat. Habis ini kita selesai. Ternyata apa? Yesus tidak langsung bilang, hai orang buta, kemari. Aku mau jamah dan sembuhkan. Yesus meludah ke tanah, mengaduk-aduk tanah itu dengan ludahnya. Amin. Terus memasukkan itu tanah bercampur ludah ke mata. Terus sudah itu, suruh pergilah ke kolam Siloam. Kalau saudara pergi Israel, saudara akan ketemu kolam itu. Ya, itu apa namanya, dari gerbang domba saudara masuk, ya. Kadang kalau bisa lewat Via Dolorosa nanti muter lagi, tapi itu bukan itu jalannya, ya. Itu ada di sebelah kiri saudara, ya. Dan itu ada sebuah gereja yang kalau saudara nyanyi suaranya pelan tapi sampai ke belakang sekali. Itu sudah tempatnya, ya. Tapi kita nggak bahas itu. Tuhan apa di sini, lihat saudara? Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Lah kalau orang sudah sekian tahun menderita, yang diharapkan apa? Jawaban seketika. Amin. Amin. Loh, kalau saudara sudah sakit lama sekali kan kalau berharap apa? Dokternya bilang, waduh kalau penyakit ini perawatannya butuh 5 tahun. Nah, mau? Waduh, si suwe ini, betul? Saya pernah saudara, saya kena batu empedu gede-gede, ya. Waktu di foto itu 2 sentian, terbesar 2 senti, lebih kecil lagi, punya adik-adik banyak dan anak-anak banyak. Jadi hasil foto itu dokter spesialis dalamnya bilang, ini banyak sekali. Adik-adiknya yang sebesar apa namanya kacang hijau itu ratusan biji. Mamanya 2 senti. Sakitnya sakit pol. Terus saudara, dokter spesialis dalamnya bilang, ini untuk menghancurkan batu empedu cuma 2 pilihan. 1, dioperasi, buang kantung empedunya. Kedua, minum obat ini selama 2 tahun minimal. Minum obat 2 tahun tiap hari saudara. Ya, kita makan kacang aja tiap hari pegel, apalagi itu. Terus saya bilang, aduh kalau dibeleh perut saya kok rasanya aduh ngeri. Buka baju bleh-bleh gitu, saudara, bukan potong-potong kan. Ya, Tuhan aku enggak mau Tuhan, saya beli obatnya. Sudah beli, ya, pulang, ya, terus saya buka internet nama obat ini, terus apa? Efek sampingnya. Di situ ada side effect obat itu. Salah satunya kulit menjadi penuh ruam kulit. Kedua, botak. Lalu mati aku saya. Waktu baca botak, mau aku botak, mau. Kalau hilang semua lucu betul. Matahari pun jadi malu bersinar yang lebih terang di bawah. Itu yang bikin sering mendung akhirnya. Betul? Jadi, aduh Tuhan, gimana Tuhan? Saya kepingin itu sembuh, tapi saya nggak berani dioperasi. Cara paling cepat dioperasi. Terus kalau obat dia bilang 2 tahun tiap hari minum untuk mengecilkan batu empedu. Aduh, lama sekali. Sudah minumnya tiap hari 2 tahun plus efek samping obat itu. Saudara, kalau cuman efek sampingnya kecil-kecil saya nggak takut, botak. Waduh, ngeri saudara. Habis semua kan, lucu, betul? Ya, saudara, di depan kaca nggak usah sisiran, tukang cukur pun kita nggak bisa berkati lagi, karena nggak ada tumbuh. Gimana bisa diberkati, saudara? Betul? Nah, modelnya abadi selamanya, kan begitu. Baik. Jadi lihat sekarang, ya. Ternyata pekerjaan Tuhan yang dinyatakan kepada orang ini tidaklah seperti pengertian banyak orang, harapan banyak orang, termasuk juga harapan si buta. Kenapa? Lihat. Tanah bercampur itu ludah dimasukkan ke mata. Dalam kondisi mata yang penuh dengan tanah disuruh pergi, amin, ke kolam Siloam. Terus lihat apa? Nah, banyak orang Kristen kalau punya pergumulan, punya masalah, punya ini, punya itu, mereka berharap jawaban langsung diberi, pertolongan langsung diadakan, berkat langsung dikirim. Ternyata di kasus ini tidak, saudara. Tuhan menyuruh orang ini melakukan sesuatu. Pergi basuh dirimu. Nah, banyak orang Kristen, saudara. Kalau kami hamba Tuhan, Pak, saya punya masalah gini, doakan. Saya punya. Kalau diberitahu apa yang harus dia lakukan, dia tidak lakukan. Bulan lalu saya ketemu seorang pengusaha. Dia ikut makan malam. Terus Tuhan ngomong sama dia. 20 tahun menikah, tidak pernah minta ampun sama istri. Istrinya bilang, betul Pak. Dia tidak pernah merasa salah di rumah tangga.
Dia tidak pernah mengaku salah, merasa salah pun tidak. 20 tahun pernikahan. Istrinya bilang, betul Pak. Tuhan bilang, Pak, ayo minta ampun sama istrimu, kamu tuh terlalu dominan jadi suami. Istrinya bilang, betul Pak. Jadi apa? Kalau sudah ngomong, keputusan dia aja yang harus dilakukan. Pendapat dia saja yang harus dituruti. Pokok dia jadi raja di rumah itu. Istrinya cuman, ya walaupun terpaksa, ya. Walaupun sesak, ya. Saya kagum sama wanita, saudara. Memang wanita lebih tahan sesak daripada laki-laki. Ya, tapi juga wanita bisa sangat menyesakkan laki-laki. Saudara, misalnya, Pak, ayo beli rumah, Pak, biar nggak ada uang, beli dah, usahain dah, imani dah. Ada, saudara. Ya, ada. Ya, saya khotbah, tiba-tiba Tuhan ngomong, kasih tahu perempuan ini, mereka sudah salah jalan. Saya bilang, maaf ya, Tuhan bilang kalian salah jalan. Salah jalan apa ya? Nggak tahu, saya bilang, Tuhan bilang kalian salah jalan. Terus suaminya bilang, mungkin Pak, beli rumah. Saudara, mereka punya rumah di komplek yang biasa, bukan komplek mewah. Harganya paling waktu itu nopet tiao. Ya, terus istrinya ingin punya rumah yang miliaran. Terus paksa suaminya jual ini rumah. Penjualannya pakai DP untuk beli rumah yang miliaran. Padahal gaji suaminya nggak seberapa. Pokoknya dipaksa terus. Akhirnya saudara, daripada berantem ribut, yang laki ini nuruti jual rumah itu. Terus apa saudara? Sesudah jual, kan ini masih pesan rumahnya mau dibangun dah. Bukan rumah sudah jadi, mau dibangun ini karena istrinya nentukan sendiri. Terus harus sewa dulu lagi 1,5 tahun nunggu rumahnya jadi. Coba bayangkan, uang cuman segitu, potong lagi untuk sewa rumah. Sisa berapa uangnya? Terus sisa utang berapa? Pokok istri bilang, aku nggak mau tinggal di perumahan di sini. Ini nggak elit, harus yang miliaran. Itu juga bisa, jangan pikir perempuan bisa selalu disesakkan laki-laki. Perempuan juga bisa bikin laki-laki sesak, amin? Amin. Kok agak diam ibu-ibu di sini? Nggak pernah rasa mungkin ya, merasa dirinya sebagai yang dizolimi, amin? Walaupun mungkin saat sering kali menzolimi suaminya, amin? Kok agak diam? Ya saudara. Terus dia bilang, iya Pak Hasan, kami sudah bayar DP-nya. Suami bilang, sudah bayar DP Pak, tapi untuk bayar tiap bulannya saya nggak tahu Pak. Bayangkan saudara, seorang ibu yang ingin naik high class, ingin punya rumah miliaran, dia tidak peduli suaminya bisa bayar tidak, yang penting jual rumah ini, pakai DP rumah baru. Syukur waktu ibadah Tuhan bilang, beritahu sudah salah jalan. Akhirnya suami tanya, terus gimana sekarang Pak Hasan? Saya bilang, jangan dilanjutkan, biar DP-mu hilang. Karena kenapa? Nggak mungkin bisa bayar, utang masih sekian besar kok. Sedangkan dia punya penghasilan cuma berapa, itu nggak masuk akal saudara. Tapi buat istrinya pokoknya harus pindah. Kita nggak mau perumahan sederhana. Kenapa? Karena kalau sederhana orang dah hargai kita, betul? Duh, betul saudara. Saya pun sering melayani jemaat-jemaat. Sering saya tanya, berjemaat di mana? Cari pendetanya sana. Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Kan minta ketemu, minta konseling kalau ada masalah. Jawabannya apa? Ya, kita kalau perpuluhannya sedikit nggak bisa Pak. Kalau perpuluhannya ratusan juta gampang, tinggal telepon mau ketemu. Kalau kecil-kecil minta maaf ya nggak bisa. Ini kisah nyata, saya tidak karang-karang saudara. Ya waktu saya tanya, beribadah di mana? Di Anu. Ya sudah cari pendetanya sana, saya bilang. Kan gembala juga harus pelayanan, jangan cuma dia bisa khotbah-khotbah dan kemudian pungut duit terus pulang hilang. Jemaatnya juga harus diurusin dong. Ya, oke, kita kembali ke sini. Lihat. Analisa murid-murid tidak menyelesaikan kebutaan orang ini. Betul? Betul. Dogma Alkitabiah walaupun itu benar kan, ada dosa kutuk turunan, belum tentu pas buat hidup orang itu. Perhatikan. Berarti jangan saudara percaya, waduh kalau saya gini nggak ada terobosan berarti karena kurang nabur. Ngawur. Ngawur. Saya banyak ketemu orang, kenal orang non-Kristen yang kaya raya, tidak pernah nabur. Saya kenal satu orang yang punya banyak usaha, kaya sekali. Dia punya perusahaan-perusahaan itu terkenal sekali. Ya, masuk majalah, masuk koran, masuk apa namanya? Travel and itu, ya, untuk wisata-wisata. Nggak pernah dia bayar perpuluhan, tapi kaya raya.
Jadi apa? Nah, belum tentu itu, betul. Walaupun memang ada Tuhan bilang, kalau kita memberikan, ya kita memberikan kepada Tuhan haknya Tuhan, Tuhan akan mengusir belalang-belalang. Tapi itu belum tentu belalang, amin. Amin. Bisa jadi tikus, amin. Siapa tikusnya? Ya banyak. Kan zaman sekarang tikus kepala hitam juga banyak, saudara. Ya, betul, saudara. Ya, di banyak kota juga saya dengar. Kalau jemaatnya ada apa didatangi, mana perpuluhannya? Duh, kayak preman, saudara. Ini kisahnya ada. Kayak preman. Ditagih mana? Loh, kan haknya dia. Kapan dia mau antar, kapan dia mau kasih? Betul. Di mana ada ceritanya imam-imam kemudian mendatangi rumah-rumah dan memaksa orang memberi? Nggak ada. Baik, kita sedikit habis ini selesai ya. Jangan khawatir, nggak sampai jam 9 kita bubar, saudara. Ya. Supaya singkat, padat dan jelas. Daripada panjang-panjang khotbah bikin ngantuk, betul? Iya. Lihat, ya. Setelah ia menyatakan semua itu, ia dan mengaduk ludahnya dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Berarti apa, saudara? Cara Tuhan menjawab, cara Tuhan mengerjakan sesuatu, cara Tuhan menjawab kerinduan orang ini untuk bisa melihat, ya dong. Itu sering caranya tidak sesuai harapan orang, tidak sesuai kebiasaan dia. Kadang kan yang buta Tuhan bilang, apa yang kamu mau? Melihat, jadilah, gitu. Jadi Tuhan tuh nggak bisa pakai kebiasaan, Tuhan tuh nggak bisa pakai aturan-aturan, nggak ada. Sakarap dia, betul, betul. Jadi lihat sekarang. Sesudah dia meludah mengaduk, terus lihat di sini, mengoleskannya pada mata orang, dioles di matanya, saudara. Lihat, terus Tuhan otomatis saudara, biar saudara gimana, mata itu sangat peka, amin, amin. Loh, coba kalau saudara kemasukan debu di mata bisa tidur nggak? Udah deh besok pagi saya bersihin dah, sementara bisa pasti mana-mana itu air berwater mengurang supaya keluar, betul? Iya apa ya? Kecuali kalau mata kaki kita kotor, kita bisa tidur enak, amin. Tapi kalau mata di sini nggak bisa, betul? Makanya saudara, kalau saudara dan saya mau jadi biji mata Tuhan, namanya biji mata, begitu kotor dikit langsung dibersihkan. Begitu bikin dosa sedikit ditegur, diingatkan, itu namanya biji mata. Tapi kalau bikin dosa terus nggak pernah ditegur, itu biji mata kaki. Bisa? Saudara dan saya bisa tidur nyenyak dengan kaki yang penuh lumpur, betul? Betul? Tapi tidak akan pernah bisa tidur ketika mata ini ada debunya yang mengganggu, betul? Betul? Kita akan kucek-kucek, kita macam-macam diusahakan, ditiup, diapakan, betul? Saudara, makanya kembali ke sini. Lihat. Cara Tuhan menyembuhkan dia dengan apa? Menyuruh dia pergi ke kolam Siloam. Tuhan tidak bilang pergilah kolam mana aja kalau ketemu dah. Pokoknya ada apa kalau ketemu air aqua siram. Pokoknya dia habis itu jadi bersih enggak? Maksudnya apa, saudara? Banyak kali Tuhan mau memberikan kita jawaban, solusi, pertolongan, mujizat. Tapi seringkali, lihat, ya, penafsiran terhadap doktrin dan dogma Alkitab itu bisa menghalanginya. Halo, seperti tadi, orang ini sakit, pasti nggak bayar perpuluhan. Iya, karena kan dikontrol, dikasih nomor apa, kode-kode. Oh, ini nggak pernah antar ke kita, begitu sakit langsung tuduh. Itu belum tentu. Belum tentu. Saudara. Ya, saya ada ketemu seorang pengusaha. Ya, mereka nikah sudah sangat lama tidak punya anak. Ya, dia bisa berobat kemanapun tetap tidak bisa punya anak. Terus dilayani, Tuhan bilang apa? Ganti usahamu. Karena dia usaha dunia malam. Dia bilang, saya bersedia, nanti saya akan ganti, saya mau usaha, saya mau buka pom bensin. Ya kan? Dia janji. Begitu istrinya mengandung, punya anak, dia sampai hari ini masih lanjutkan usaha itu. Karena kenapa? Orang Kristen ini kalau dia lagi butuh Tuhan, janjinya sama Tuhan, wih, dahsyat. Amin? Amin? Kalau engkau memberkati saya akan menjadi saksi. Amin. Itu kalau kau tolong saya akan lebih rajin. Tuhan bilang sekarang aja lagi butuh pertolongan, nggak pernah rajin. Amin. Halo. Ya benda. Coba waktu kita kanak-kanak kalau lagi mau minta apa, nurutnya minta ampun. Ya benda. Ya lagi butuh misalnya Pak kepingin sepeda, disuruh apa? Pergi suruh apa? Ya belajar ya. Udah dikasih sepeda?
Rajin lagi belajar seperti sebelumnya? Enggak kan? Betul? Iya apa ya? Kok diam begini? Oh, saya enggak pernah, Pak. Misalnya ya, saya dari kecil enggak pernah gitu. Wah, ini bayi ajaib, saudara. Ya, saya enggak percaya. Ya, semua kita rata-rata seperti itu, banyak akal kayak Abu Nawas, betul? Baik. Lihat, dia pergi ke kolam berarti apa, saudara? Ketika saudara dan saya butuh pertolongan, butuh jawaban, butuh campur tangan ilahi, berhentilah sekarang ini teriak minta, teriak diberi, teriak dikeluarkan dari masalah, tetapi taatilah petunjuk Allah. Halo, taatilah petunjuk Tuhan. Jangan doakan aja Pak, doakan aja. Kami bukan dukun, saudara. Kalau saudara pergi dukun akan doakan. Ya, pokok apalagi persembahannya lebih banyak doanya, lebih banyak menyannya. Ya, dia diberikan petunjuk, diberikan perintah. Dan orang ini pergi, dia nggak bilang udah buta, Tuhan perintah lagi pergi jauh-jauh, kan susah. Amin. Nah, kita sering kali gitu kan. Amin. Disuruh lakukan sesuatu, kita merasa ini menyusahkan kita, ini tidak menyenangkan kita, ini tidak membuat kita happy. Padahal justru ketika kita lakukan itulah memberi kita jawaban. Ingat Naaman disuruh mandi? Tidak mau kan? Betul. Ngapain mandi di Sungai Yordan? Memang saudara sampai hari ini kalau saudara pergi Sungai Yordan itu bukan sungai yang bersih. Jangan pikir walaupun itu airnya dari airnya itu dari salju yang di Gunung Hermon. Ya, kalau saudara pergi misalnya ke Selandia Baru, daerah South Island, itu Gunung Mount Cook namanya. Ya, itu di atas itu ada danau yang airnya dari bongkahan salju. Ketika itu mulai musim panas berlalu, ya, musim dingin berlalu, salju itu akan mencair, mengalir ke sungai. Itu bersih banget. Tapi di Israel walaupun itu maaf kata, ya, saljunya sama putih, nggak ada yang biru, ya, saljunya sama nggak ada yang hitam. Tapi air yang kemudian mengalir itu tidak bersih, saudara. Ya, tidak bersih, keruh. Ya, karena saya sering baptis orang di sana, keruh. Saya bilang apa Naaman? Kenapa tidak suruh saya di tempat yang seperti mau saya? Betul, kenapa tidak ada Havana dan Parpar? Kenapa harus di sini? Lihat, banyak orang Kristen itu kalau cari Tuhan, dia hanya ingin didoakan, dia berharap Tuhan akan melakukan sesuatu yang dia mau. Dia tidak pernah mau melakukan yang Tuhan suruhkan, karena itu tidak sesuai dengan mau dia. Bulan lalu, satu orang ikut makan. Yang saya cerita tadi. Sementara ikut makan, Tuhan bilang, minta maaf. Istrinya bilang, betul Pak. Kenapa? 20 tahun sesak istrinya sama dia. Ternyata kuat loh saudara, wanita itu 20 tahun sesaknya. Ya, terus? Ya dia berhari-hari dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan sampai pengakuan dia semalam keberapa dia tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Dia bolak-balik. Akhirnya jam 4 pagi dia bangunkan istrinya, "Ma, aku minta maaf." Terus ketemu lagi. Tuhan bilang apa? Belikan TV baru. Istrinya bilang, "Betul Pak Hasan. Saya sama dia itu rebutan kalau nonton TV, jadi saya ngalah, saya pindah." Nggak nonton jadi istrinya, karena istrinya suka nonton drama Korea, suaminya nggak suka. Suaminya terus yang pegang ininya kan susah. Ya kok remote-nya. Jadi istrinya ngalah. Saya nggak tahu, Tuhan bilang belikan. Supaya ya dia nonton ini, kenapa sih punya 2-3 TV di rumah? Betul? Loh, supaya damai. Kalau nggak suka nonton ini, biar istri nonton yang lain. Ini nonton kenapa begitu loh? Iya kan, kecuali masih pacaran nontonnya barengan, betul, pakai baju seragaman, belum tentu otaknya seragam habis nikah. Betul? Iya kan saudara? Betul, kalau orang pacaran kan idealis sekali, betul, semua dibikin sama, serasi, memuntah kadang-kadang saudara. Ya, karena buktinya tidak pernah seperti itu dan nikah, amin. Loh, yang sudah nikah pasti tahu, amin. Amin. Iya dah, saudara. Terus Tuhan bilang yang kedua, belikan istrimu gelang. Istrinya bilang, betul Pak Hasan. Ada satu gelang yang saya kepingin, tapi saya tahu tidak mungkin. Kenapa? Dia tahu sifat suaminya lebih cinta uang daripada cinta dia. Padahal orang mampu loh saudara, pengusaha loh ya. Ingat, Tuhan suruh dia mampu, bukan nggak mampu. Ya Pak Hasan benar, gelang itu 100 juta Pak Hasan. Ya sudah, saya bilang berikan. Suaminya tahu saudara, tidak lakukan.
Yang ketiga Tuhan bilang, renovasi rumahmu. Saya nggak tahu dia tinggal di mana, saudara. Karena dia cuma datang waktu kami makan bersama, dia muncul. Betul Pak Asen, itu rumah saya plafonnya sudah nggak ada, rusak. Ya Tuhan bilang renovasi dong. Lebih enak taruh uangmu di bank dengan maaf kata tidur tanpa plafon, bisa lihat langsung gentengmu. Iya dong. Betul, dan dia bilang memang bocor-bocor Pak. Enak toh, langsung mandi shower di bawah hujan di kamar. Ini kisah nyata baru kemarin, tadi malam. Terus apa? Dia nggak terima. Dia tidak terima. Dia bilang apa? Kenapa kok nggak ngomong supaya saya berubah karakternya dulu? Ya itu karakter pelitmu itu yang harus dirubah sama Tuhan. Dia tawar, saudara, karena kenapa? Harus beli TV. Ya TV lumayan kan, berapa juta itu kalau 40-an in. Terus beli gelang cepet tel. Terus renovasi rumah. Kenapa harus itu dulu? Kenapa dia nggak tegur saya tentang karakter saya? Ya karaktermu yang super medit itu yang ditegur Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen, saudara, ya yang kita layani mereka rasa, kenapa bukan yang ini Tuhan? Kenapa bukan begini caranya? Kenapa masih begini? Kenapa tidak begitu? Ya, sulit dan bandel. Padahal saat-saat ini mereka juga ada pergumulan. Dan Tuhan kasih tahu kenapa. Kenapa Tuhan tidak tolong? Karena satu kan Tuhan sudah bilang, minta maaf sama istrimu. 20 tahun kau tidak pernah mengaku salah, engkau selalu merasa benar dan istrimu yang salah. Jadi saya bilang betul Pak, tidak pernah sekalipun dia ngaku dirinya yang salah. Lah padahal kalau rumah tangga saudara, kalau kita berantem terus kita bilang iya dah sayang aku yang salah, enak loh. Betul? Biasanya pasti damai lagi, rukun lagi. Kalau sama-sama merasa lu yang salah, lu salah, saling begini tidak bisa enak. Itu sudah pasti saudara. Betul? Tapi kemudian istrinya terpaksa ngalah terus karena dia sudah apa istilahnya, percuma ngomong sama batu ini, betul? Betul. Makanya nanti ibu-ibu sini yang punya anak perempuan, kalau ada laki yang datang ketok-ketok kepalanya dulu, batu nggak? Betul, kalau bunyinya oh ini batu, jangan. Kasih tahu nih, jangan ini batu laki ini, gitu. Jangan ulangi kesalahan mama ketemu papa. Gitu, saudara. Amin. No. Amin. Saudara. Lihat. Ya, dia nolak. Kenapa bukan sifat saya dulu ditegur? Ya itu sifatmu yang begitu meditnya. Istri mau nonton, dia nonton yang lain. Cetek, lu mau nonton ini, nonton, nggak mau lu duduk sana. Loh, beli toh, berapa sih sekarang TV? Betul. TV 40-an in 3 jutaan loh saudara zaman sekarang. Itu sudah LED. Iya zaman dulu 20 juta saya masih ingat pertama keluar TV LCD itu. 20 sampai 30. Siapa sekarang Satyo, apa susahnya? Dia banyak uang. Betul? Terus istrinya bilang, betul Pak Hasan, gelang itu sudah lama sekali saya kepingin. Nah, suaminya punya uang loh saudara, bukan nggak punya duit. Tuhan nggak mungkin suruh suaminya yang dia nggak punya duit, dia pengusaha, dia punya duit, nggak dibeliin. Ya, makanya saya kadang-kadang saudara bilang, banyak orang kalau konseling, banyak orang kalau minta didoakan hanya minta didoakan, bukan minta Tuhan menyatakan pekerjaannya, memerintahkan dia apa yang harus dia kerjakan sebagai bagian tugasnya. Supaya pertolongan Tuhan terjadi. Lihat orang ini. Sudah buta, diaduk-aduk masukin tanah, ya toh, terus suruh pergi kolam Siloam. Kalau orang buta ini keberatan gimana? Kenapa sih Tuhan masih pakai pergi kolam Siloam? Langsung bukan hanya bisa. Saya dengar engkau pernah nyembuhkan orang langsung nggak pakai pergi kolam-kolam itu, betul? Dia nurut. Ini yang sering hilang di dalam kekristenan. Orang Kristen itu hanya ingin dituruti, hanya ingin Tuhan lakukan yang dia mau, tapi tidak lakukan yang Tuhan mau. Saya ingat satu orang pengusaha. Ya, dia minta saya doakan. Pak Hasan, doakan saya mau pindah Kalimantan buka usaha baru. Oke, kita doa. Tuhan bilang nggak boleh pindah Kalimantan. Ada usaha batu bara di Kalimantan, Tuhan sudah bilang juga nggak boleh. Bandel habis. Terus yang ini lain kasusnya, ini duluan berapa tahun sebelumnya, udah lama saudara, belasan tahun lalu. Tuhan bilang, enggak, Tuhan bilang tidak boleh pindah Kalimantan. Dia jawab apa? Aduh Pak Hasan, semua aset saya sudah saya jual dan saya sudah siap buka di sana. Dia sudah beli tanah untuk buka usaha barunya di sana. Ya saya bilang kalau gitu ya enggak usah ngomong lagi. Kenapa? Mau ngomong apa lagi kalau sudah dijual semua, dia sudah siap pindah dan dia sudah investasi di situ. Tidak sampai 2 tahun kemudian saya ketemu lagi dia di mall.
Salaman, saya pikir lagi liburan sama keluarga ke Surabaya. Karena saya sering Kalimantan, nggak ada mall yang gede kecuali daerah Samarinda, itu banyak bagus-bagus mallnya. Ya kota-kota lain maaf seperti Banjarmasin, seperti Palangkaraya itu nggak banyak mall, bahkan Palangka cuma satu mallnya. Ya, saya pikir lagi liburan keluarga, ternyata Pak Hasan kami sudah balik lagi ke sini. Loh, kenapa? Iya sekarang kami sewa. Gagal. Kenapa? Orang Kristen itu lihat ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan. Berarti apa? Saudara dan saya harus bisa menyatakan, memperlihatkan saudara dan saya sedang mentaati yang Tuhan suruh kerjakan. Ada satu orang perempuan usia 41. Ya, saya khotbah di perusahaannya. Tiba-tiba waktu khotbah Tuhan kasih saya lihat seorang pria pakai kemeja putih, latar belakang pepohonan. Terus saya bilang, maaf ya, saya kata, saya melihat sebuah foto seorang laki-laki kemeja putih, belakangnya pohon-pohonan. Siapa ini? Kita ngomongin. Oke, mungkin dia malu. Ya, saya dibawa ke ruangan dia. Terus saya tanya, siapa laki-laki itu? Mantan pacar saya, Pak. Di mana dia sekarang? Di Jakarta, Pak. Sudah kawin? Sudah. Berapa anak? 2. Kenapa fotonya masih disimpan? Iya, Pak. Loh, saya tanya, kenapa masih disimpan? Masih nunggu dudanya? Kalau engkau mau Tuhan pertemukan dengan jodohmu, itu foto bakar. Jangan disimpan siang malam. Di sana lagi peluk istrinya, di sini peluk fotonya. Ngapain? Goblok. Amin. Loh, itu kan bodoh, betul. Sana lagi happy-happy sama istri dan anak, sini wego, goblok. Amin. Terus, baik Pak Sen, saya mau bakar. Ya sudah, saya bilang puji Tuhan, ya nanti Tuhan akan kirim. Saudara, 1,5 tahun, hampir 2 tahun kemudian dia ketemu saya dan dia marah-marah. Mana jodohnya Pak Sen? Mana kau datang sudah sekian lama? Terus saya bilang, saya doa, kenapa nggak datang? Saya tunggu Pak Sen, saya sudah bakar, mana jodoh saya? Ya, saya nggak tahu. Saya bilang, ayo doa. Saya nggak cari alasan. Mungkin situ pilih-pilih. Ya, itu kan alasan. Saya doa, Tuhan, kenapa jodohnya belum datang? Roh Kudus bilang apa? Dia bilang sama aku, kalau dia umur 42 tidak datang, dia tidak mau kawin. Saya bilang, maaf ya. Pernah ngomong gitu enggak sama Tuhan? Iya. Kan saya ketemu dia 41. Begitu dia bakar, dia ngomong, aku berkasih Tuhan 1 tahun waktu. Kalau liwat dari setahun aku tidak mau. Loh, ya sakarpe dia. Betul. Loh, Tuhan kalau mau ketemukan dia 2 tahun, 3 tahun lagi, urusan Tuhan loh. Akhirnya dia ngaku, iya Pak. Saya bilang sama Tuhan, kalau tahun depan nggak ada, saya nggak mau. Ya sudah toh. Tuhan bilang, ya sudah. Yang rugi siapa? Betul. Yang butuh kok sombong, amin. Iya. Saudara. Akhirnya apa? Ya saya bilang, ya karena itu. Bisa jadi Tuhan akan ketemukan kau 2 tahun kemudian. Tapi engkau sudah bilang, pokoknya kalau nggak dalam setahun aku nggak mau, ya sudah. Jadi kita nggak bilang, ya mungkin saudara kurang nabur, makanya nggak ada jodoh. Ya biasanya gampang kali. Cilaka kalau begitu, betul. Saudara, akhirnya dia mengakui. Makanya sekarang lihat, zaman akhir orang akan ke utara, timur, barat, selatan nyari. Mana sih firman yang benar? Saya sudah lakukan ini nggak terjadi apa-apa. Saya sudah lakukan ini nggak terjadi apa-apa. Karena yang dilakukan itu perintah manusia, bukan perintah Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus. Itu yang membuat orang akan mencari firman yang asli. Memang dia baca ayat, tapi pengertiannya berbeda. Murid-murid bilang, apakah orang tuanya? Memang ada kutuk turunan, Alkitab mengakui. Tapi itu tidak bisa diterapkan ke kasus orang buta ini. Kasusnya berbeda. Makanya kembali ke sini. Ya. Banyak kita yang punya masalah pergumulan sudah puluhan tahun, seperti orang buta ini. Tidak ada pertolongan, tidak ada perubahan. Sekarang Tuhan mau mengerjakan hidup kita, menjamah hidup kita dengan cara yang tidak seperti biasanya. Bahkan kelihatannya lebih menyengsarakan orang buta ini. Kenapa? Karena dimasukin tanah. Saudara, bukan dikasih salep atau dikasih obat mata, tanah.
Berarti apa? Kadang cara Tuhan bisa sepertinya lebih menyakitkan kita dari sebelumnya. Cara Tuhan seperti lebih menyengsarakan kita dari keadaan yang sebelumnya. Tetapi begitu kita lakukan, kita taati, kita melihat dia tidak pernah salah. Ya, dia tidak pernah salah. Saya sering, saudara, nubuatkan banyak. Waktu saya khotbah Tuhan suruh saya bernubuat, tapi orang-orangnya bandel. Ya, salah satunya seorang wanita, direktur sumber daya manusia sebuah perusahaan yang punya karyawan sekitar 40 ribuan. Jadi itu sebuah perusahaan yang sangat besar. Saudara bisa bayangkan gajinya kalau jadi manajer SDM, ya direktur SDM, ya direktur Human Resources, perusahaan yang punya 40 ribu karyawan. Berarti gajinya nggak mungkin 2-3 juta. Nggak mungkin 5 juta karena membawahi 40 ribu karyawan. Saya lagi khotbah, Tuhan suruh saya ngomong, kasih tahu dia pacarnya bukan jodohnya. Dia bandel, saudara. Sebulan kemudian dia kirim surat undangan ke saya dan dia menikah dengan laki-laki itu. Tapi sebulan kemudian dia telepon saya nangis-nangis. Kenapa? Laki itu ngomong, kita punya keluarga, punya utang sekian, kamu bayarin. Di situ dia sadar dia cuma dinikahi menjadi sapi perah, bukan menjadi istri. Terus ngapain? Terus gimana ya? Saya bilang, pas sudah diberitahu dulu bukan jodohmu, kenapa kau jalannya terus? Saya bilang, saya nggak naksir engkau loh, jangan curiga. Saya bilang itu bukan jodohmu karena saya naksir, tidak. Terus sekarang kalau saya bilang suruh cerai, dosa saya di mata Tuhan. Terus saudara, dia akan ngomong, asal suruh cerai. Pendeta sesat, masa suruh orang cerai? Betul? Tapi kalau saya bilang bertahan, kuat nggak bertahan? Kan bingung jawab kasihnya, betul? Saya bilang udah gitu, sudahlah nikmati aja. Saya bilang tutup telepon. Kenapa ya salahnya dia? Atau diperingatkan dia bandel, dia salah dia, betul? Saudara, bukan salah Tuhan. Ya, alasannya waktu itu gini loh Pak, itu waktu kan usia saya sudah lumayan Pak. Jadi kayaknya inilah kereta terakhir, nggak ada lagi kereta terakhir. Ya nggak ada kereta, ada bis malam, goblok. Betul? Loh. Iya nggak ada kereta, ada bis malam lewat, besok ada pesawat. Susah dia karena akhirnya sengsara. Kenapa lagi itu mau sama dia? Karena jabatannya dan penghasilannya, bukan karena cinta. Apalagi saya kan orangnya semi kejam, saudara. Ya, karena ini tipe Nabi Perjanjian Lama. Bukan Nabi Perjanjian Lama, baru ke Perjanjian Lama lemah lembut, full kasih. Kalau saya enggak, ya, dan nurut, suruh cari pendeta lain sana. Enggak usah kembali. Ada satu teman saya, kami sering pelayanan, ya, terus tiba-tiba, ya udah dia dekat sama pendeta-pendeta luar negeri, karena dia bisa biayai, dia kaya, bisa undang pendeta-pendeta luar negeri. Ya udah saya bilang saya nggak terkenal, udah saya nggak ada, saya minggir. Begitu ada masalah nyari saya, enak aja. Saya bilang lu terusin aja sama pendeta-pendeta luar negeri, nggak usah cari saya. Telepon terus nggak saya angkat. Kan kalau kenal asing nggak keren, amin. Siapa kenal nggak kenal. Tapi kalau sama pendeta itu, saya jalan sama pendeta top itu loh, keren, naikkan gengsi. Tapi kalau udah mulai ada masalah cari, sorry, saya bilang, ya, terusin aja sana, nggak usah cari-cari. Kenapa? Kita juga nggak mau abis manis sepa dibuang, diinjak-injak, kan? Enak aja, butuh dicari, nggak butuh ditendang, sembarang. Emangnya gua botol aku, habis diminum isinya dibuang botolnya, sembarang. Banyak Tuhan perintahkan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Justru itu yang menjadi jawaban, sekalipun kelihatannya nggak masuk akal. Tapi jangan dilawan, jangan dibantah. Justru kalau kita bantah, kita tidak mengalami. Bayangkan kalau Naaman tidak pergi mandi, dia pulang pergi Syria, sembuhkah dia? Tidak sembuh. Bayangkan kalau orang ini cuma ngomel, sudah lihat buta masukin tanah lagi, nggak berperi kemanusiaan, betul? Tuh, sudah tahu buta suruh pergi lagi, kan susah perginya orang buta, amin. Orang normal aja jarang mau pergi, amin. Ya apa ya? Coba yang udah nikah kadang-kadang ajak suaminya, Pak yuk pergi kadang malas, amin. Lalu pergi sendiri dah, atau pergi sama anak, betul? Coba masih pacaran, telepon, ya kita pergi ya. Iya dong, alasannya penghematan. Kasihan, saya seringkali kasihan ibu-ibu, maaf terutama ibu-ibu yang nggak kerja, ada kasihan. Kadang-kadang terutama kalau suaminya pelit, kasihan sekali, kayak pembantu. Bener kayak pembantu. Saya lihat sendiri, saya berkunjung ke rumahnya.
Istrinya bisik-bisik, "Pak, nggak ada gula." Kasih uang pergi beli gula. Aduh, gula doang kasih nih. Pergi warung situ ke situ beli. Aduh, kayak gendut, saudara. Kenapa kasih lah dia pegang untuk sebulan nih, pegang. Jangan tiap mau beli ambil tiap mau. Aduh, gendut itu. Betul saudara? Makanya dulu teman saya yang punya anak udah mulai gadis, gitu, kasih pesan. Betul? Betul? Loh, kalau orang Chinese itu, kalau laki-laki itu super pelit, ciri-cirinya di lehernya. Ya, kelihatan dari leher. Kalau lehernya pendek sekali, bukan karena gemuk, kalau gemuk kan jadi pendek memang gitu. Ya. Itu pasti super pelit. Ya, gampang. Saudara. Bener-bener itu bukan ngeramal. Tuhan itu sudah menaruh ciri-ciri seseorang di bentuk tubuhnya. Tapi Pak, kalau dia kurus, loh belum tentu orang kurus lehernya panjang. Bisa juga dia tidak proporsional, ini lebih pendek. Baik, minta ampun. Ya. Jadi, jangan yang kayak gitu dapatnya. Kasihan anak, biar punya duit nggak akan keluar anak duitnya. Saudara, disuruh keluar anak aja yang perempuan, tapi yang laki nggak pernah mau keluar duit. Enak aja, betul? Sudah piara sapi aja enak. Baik, jadi sekarang lihat. Mereka umat Tuhan, mereka punya bait Allah, mereka punya doktrin. Tidak menyelesaikan masalah. Lihat. Terus penafsiran, ya kan? Dogma tidak memberikan solusi. Terus harapan kita, ya, kalau orang sakit harus sembuhkan, tidak. Ternyata dia sakit, dia diperintah lakukan sesuatu baru sembuh. Jadi mulai sekarang, kalau kita mau Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan beri, ya Tuhan jawab kerinduan kita, Tuhan angkat pergumulan dan lain-lain. Ayo lakukan apa yang harus kita lakukan. Perhatikan. Nanti baru kita bisa lihat. Ya, bahwa kalau Tuhan suruh kita kerjakan, kita akan mengalami yang Tuhan perintahkan, itu akan terjadi sesuatu. 2 bulan lalu persekutuan kita yang di Semarang, ada orang kasih saya cek 60 juta. Ini Pak Hasan, untuk pelayanan Pak Hasan. Saya sudah rasa tidak nyaman dengan cek itu. Saya serahkan langsung ke bendahara, ini cek. Urus. Terus beberapa hari tambah nggak nyaman, saya hubungi, kita kembali aja, transfer balik 60. Terus hari ini transfer pagi, besok sore ada orang transfer langsung ke rekening saya untuk persekutuan yang di Semarang. Langsung saya transfer ke bendahara di sana. Artinya apa? Lakukan yang Tuhan suruh lakukan. Tuhan pasti menunjukkan dia konsekuen. Dia bertanggung jawab atas yang kita lakukan. Jadi sekarang, ayolah jadi Kristen yang mau melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Jangan hanya berharap Tuhan melakukan yang kita perintahkan. Doakan kepada dia. Sudah enggak waktunya lagi. Firman Tuhan sampai di sini selesai, kita akan berdoa. Kalau ada yang Tuhan sampaikan kepada saya sampaikan. Kalau tidak ada, kita pulang. Ya, kita pulang. Sudah dengar tadi, lakukan yang Tuhan suruhkan. Amin. Apa yang Tuhan suruhkan? Banyak sekali. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang membaca. Betul? Berarti, ayo membaca. Terus berbahagialah orang yang membaca dan melakukan. Jadi supaya hidup bahagia, ayo baca dan lakukan. Bukan minta didoakan. Amin. Amin. Iya, makanya habis ini kita pulang, nggak ada konseling. Biarpun saudara datang dengan pusing 7 keliling, nggak. Supaya apa? Lakukan bagian masing-masing. Tuhan tidak mendoakan orang ini. Amin. Orang buta ini tidak didoakan, betul? Betul. Disuruh pergi kolom Siloam, tidak pakai doa, tapi sembuh.
Jadi sekarang saudara dan saya sudah tahu apa yang kurang di hidup kita, apa yang perlu dirubah. Ya rubahlah. Yang kurang ayo perbaikilah, gitu aja tuh gampang dong. Nggak pakai doa. Ya, cuman saya doa misal ada Tuhan mau suruh saya ngomong sesuatu lagi, saya akan ngomong, kalau nggak ada bubar.